Selamat datang di Jejak Kebangkitan, podcast yang akan membawa kita menyusuri lorong waktu perjuangan bangsa. Saya Alfian Farim Anwar, saya akan membawakan tentang pergerakan nasional Indonesia. Saya Eka Aprilia, senang bisa bagaimana kaum pelajar mengubah pergerakan perjuangan. Saya Ratu yang akan melihat bagaimana pergerakan ini mempengaruhi kesadaran dan kesatuan rakyat. Selama ratusan tahun, perlawanan kita bersifat kedaerahan dan mudah dipatahkan. Tapi semua berubah setelah 1908. Eka, kenapa tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Bung Tomo dan dianggap sebagai awal pergerakan nasional? Itu poin penting. Abad ke-20 menandai peralihan dari perjuangan fisik ke perjuangan organisasi modern dan politik. Masa ini yang kita sebut masa pembentukan. Tahun 1908 sampai 1920 fokus pada pendidikan sosial dan budaya. Ini Tomo diberikan oleh D.R. Sutomo dan Agustus Sustio. Bukan lagi perang bambu runcing, tapi perang ide dan kecerdasan. Betul, selain Budi Utomo yang lebih ke kaum terpelajar Jawa, ada juga Serikat Islam atau disebut SI. Mereka awalnya adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan Haji Slamet Budi, lalu di bawah OS Tejo Aminoto menjadi organisasi massa dengan anggota jutaan. Ini menunjukkan kesadaran ekonomi dan agama juga menjadi faktor awal kebangkitan. Menarik sekali. Jadi awalnya ini masih bersifat kooperatif atau mencoba kerjasama dengan pemerintah kolonial. Lantas, apa memicu pergeseran ke masa yang lebih keras yang dikenal sebagai masa radikal tahun 1920 sampai 1930? Setelah tahun 1920, muncul organisasi yang mengambil sikap kooperatif. Artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Mereka ingin kemerdekaan penuh, 3 serangkai, disebabkan Cipta Semua dan Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya sudah mulai ini dengan Imre Cikampek sebelum masa ini. Betul, masa radikal ini melahirkan tokoh besar seperti Soekarno dengan Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. Tahun 1927, PNI jelas-jelas mengusung ide nasionalisme, murni dan tujuan kemerdekaan. Cara perjuangan mereka lebih tegas, bahkan cenderung revolusioner yang membuat Belanda sangat khawatir dan akhirnya banyak tokoh yang ditangkap atau dibuang. Penangkapan dan pembatasan ruang gerak aktivis radikal pasti berdampak besar. Bagaimana kaum pergerakan menyikapinya dan apa yang terjadi di periode ketiga masa modern tahun 1930 sampai 1940? Pemerintahan kolonial sangat kooperatif. Para pejuang terpaksa mengubah strategi ke arah yang lebih modern dan kooperatif. Lagi mencoba memanfaatkan kolonialisme dewan rakyat. Mereka bekerja sama, tapi tujuannya tetap sama, mencapai Indonesia membuka. Inilah strategi cerdik yang dikenal sebagai berpijak di bumi sendiri. Organisasi seperti Parindra atau Partai Indonesia Raya dan Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia menggunakan jalur parlemen atau lembaga untuk Belanda sambil terus membangun kesadaran di kalangan rakyat. Mereka berusaha agar gerakan tidak sepenuhnya pada tekanan pemerintah. Jadi, kita melihat sebuah evolusi dari pembentukan radikal lalu modern, yang mana setiap periode punya strateginya sendiri. Selain organisasi politik, ada satu peristiwa yang sangat penting yang menjadi puncak persatuan, Sumpah Pemuda tahun 1928. Ratu, apa makna Sumpah Pemuda bagi pergerakan nasional? Sumpah Pemuda adalah momen magis yang melampaui politik praktis. Itu adalah deklarasi kebudayaan bahwa ada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia ini mengubur perpecahan kedaerahan, suku, dan bangsa. Ini adalah fondasi spiritual yang mempersatukan semua organisasi radikal dan modern. Secara historis, Sumpah Pemuda memberi arah yang jelas bagi kaum perjuangan. Mulai saat itu, cita-cita yang memperjuangkan tidak lagi Jawa Merdeka, Sumatera Merdeka, tapi Indonesia Merdeka. Luar biasa, dari Budi Utomo hingga Sumpah Pemuda, setiap organisasi dan periode telah menanamkan benih yang akhirnya berbuah di tahun 1945. Sebagai penutup, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari sejarah pergerakan nasional ini? Pelajaran terbesarnya adalah fleksibilitas
dari berbagai suku, latar belakang, dan ideologi, mereka bersatu dalam nama Indonesia. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita banyak hal tentang arti perjuangan dan persatuan. Terima kasih Eka, Ratu, atas wawasan yang mencerahkan. Bagi sobat kebangkitan, ingatlah bahwa kemerdekaan ini adalah hasil dari perjuangan yang terorganisir, cerdas, dan bersatu. Sampai jumpa di episode jejak kebangkitan berikutnya.